sebenarnya? Oh iya, kita jelasin dulu kali ya. Jadi intro itu adalah sebuah talk show ya. Jadi kita ini akan ngobrol-ngobrol sama beberapa pembicara narasumber kita yang pastinya keren-keren ya kan, supaya kita nanti bisa dapat insight-insight yang baru. Sip. Tapi kayaknya Kenalan dulu kan? bener, Yes. kenalan dulu kita. Oke, kenalin, saya Raka dan Saya Helen. oke, kita sekarang akan menemani teman-teman semua kurang lebih berapa? 20-30 menit lah ya. Iya benar. Oke, Jadi sekarang gini nih Mas, gue mau cerita. oke, gimana tuh? Ya. Nah, teman-teman gue nih Mas yang di kampus itu sekarang lagi pada wisuda. Oh iya. Ya, dan mereka tuh lagi masa fresh grade kan jatuh. Oh bener Terus banget. bingung gitu, kayak cari kerja di mana ya? Kerja sekarang susah dong. Wih, pas banget apalagi kondisi kayak gini kan. Tapi ceritanya nih pas banget sama tema kita hari ini. Iya benar. Nah, tema kita hari ini tuh adalah apakah bener sih fresh graduate itu tuh nggak bisa apa-apa? Waduh, berat ya. Oke, berat Berat, banget. berat. Tapi kita akan melihat dan mengulik ya sebenarnya ya. Dengan nanti narasumber-narasumber kita udah pasti keren-keren banget, ya kan? Untuk melihat sudut pandang mereka sebenarnya fresh graduate itu seperti apa sih? Oke, tanpa lama-lama lagi kita panggil aja ya. Oke. Yuk kita panggil 1, 2, 3. Baganis and Claudia. Halo, Mbak. Ya duduk. Itu ada bantal boleh. Oke. Oke, Mbak Ganis, apa kabar? Puji Tuhan baik. Oke. Kalau Claudia gimana nih? Aku baik sih. Sama ya, baik ya. Mbak Ganis, ini nih, apa namanya? Sekarang lagi ada aktivitas apa sih? Aktivitasnya normal rekrutmen. Rekrutmen. Kemudian sekarang lagi ini salah satu aktivitas saya. Oh, ini ya, narasumber ya. Oh, mantap banget. Oke. Sering-sering ya. Sering-sering. Tenang aja, nanti kita undang sering-sering. Oke, lagi Mbak Ganis ini juga sebagai HR rekrutmen ya, nih di Bintang Hartono Jaya nih yang sudah sangat-sangat mantap dan kawakan lah. Wah, kawakan gitu ya. Legend. Iya, legend lah di dunia rekrutmen nih. Mantap nih ya. Oke, terus kalau saya mau nanya nih ke Mbak Ganis tentang, kan kita hari ini tuh tentang fresh graduate ya Mbak ya. Apalagi Mbak Ganis tuh kan sering banget ngelihat atau namanya interview fresh graduate nih, anak-anak baru yang baru pada lulus gitu ya. Kita juga ya kan, Iya. graduate. Terus emang mau nanya nih, emang bener nggak sih kalau fresh graduate itu tuh nggak punya skill gitu? Enggak juga. Nggak juga. Oke, tuh menarik tuh, nggak juga itu kayak tanya lagi gitu. Ya, aku nunggu ditanya. Nunggu ditanya. Oke, emang nggak juganya tuh gimana sih Mbak? Fresh graduate itu kan ya maupun dari SMA ataupun dari maksudnya lulus sekolah ataupun lulus kuliah itu fresh graduate itu kadang mereka punya pengalaman baik di organisasi di sekolah ataupun biasanya ada di kampung gitu kan, Taruna itu kan sebetulnya dari situ mereka punya pengalaman untuk berorganisasi. Oke. Nah di situ mereka tuh dibentuk skillnya, jadi ketika dia masuk dunia kerja pun itu lumayan berguna lah ya. Lumayan berguna karena ikut organisasi dan Iya. segala macam. Oh, berarti belum tentu juga ya namanya fresh graduate itu belum matang gitu, belum tentu juga ya. Kalau dibilang matang enggak ya? Oh enggak ya? Emang enggak. Enggak sih, kalau dibilang matang sih harusnya belum. Cuman dibilang setengah matang juga enggak. Cuman itu udah termasuk bekal lah ya untuk teman-teman fresh grade ini mulai siap untuk masuk ke dunia kerja gitu, minimal untuk terbiasa di organisasi. Nah, itu. organisasi. Oke, sekarang kalau Claudia nih, aktivitasnya apa sih? Aku sekarang lagi magang sih kak, internship. Oh, magang. Iya. Nah, kalau magang sendiri berarti di BHJ ya? Iya di BHJ. Terus kegiatannya apa selama magang? Aku kan masuknya ke produk purchasing admin ya. Nah, ini kan di sini kan ada import tuh. Nah, akhir-akhir ini juga lagi banyak import banget kan karena ngejar mau lebaran. Aku sih sekarang lagi ngurusin import tracking sama checking dokumen gitu. Berarti kalau dia sekarang belum lulus ya? Iya belum Belum lulus.
Terus kalau tujuan magang kamu sendiri di BHJ itu apa sih? Selain daripada aku magang karena sebuah kewajiban kan untuk menyelesaikan TA, aku sih pengen nambah pengalaman gitu sih Kak. Kayak euforianya magang tuh gimana sih? Euforia orang kerja tuh gimana sih? Oke. Iya. Nah kalau Asik ya. kamu pas kuliah ya, selama Iya. kamu kuliah, ada nggak sih kamu ikut-ikut organisasi? Aku ikut sih Kak organisasi. Apa tuh? Aku masuk ke UKM, salah satu UKM Kristen sih. Masuknya ke UKM agama gitu. Oh. Iya. Cuma tetap berorganisasi juga. Maksudnya nggak yang gimana banget. Nggak yang langsung pulang Enggak dong. ikut organisasi Enggak kumpul. kupu-kupu kan. Wah, di kumpul. Tapi kurang-kurang kuliah rapat. Kuliah rapat. Iya dong. Iya. Oke nih, kalau menurut Bu Gani sendiri, misalnya nih mahasiswa yang magang itu di mata rekrutmen dia lebih disukai secara apa sih? Atau ada kelebihannya, minusnya tuh apa gitu? Pertamanya kalau di BHJ sendiri ya nih, kalau misalnya kita mau magang di sini, itu kan kita juga pakai yang namanya seleksi seperti orang-orang yang mau masuk jadi karyawan. Jadi kita juga ada psikotesnya, ada interviewnya, kemudian ada surat menyurat. Kita benar-benar anak magang itu kita perlakukan seperti karyawan. Gitu. Jadi nah, kita mau nentuin anak magang itu bagus atau enggak, itu kan juga dari situ gitu. Kalau dia lulus proses seleksinya, ya dan interviewnya juga, itu kita yang kita ambil yang itu gitu. Yang diambil yang itu. Iya. Karena yang lulus tes. Oh, yang lulus tes. Nah, selain lulus tes, kalau dari interviewnya itu biasanya kita baca juga dari pengalamannya. Nah, jadi biasanya kan dia pasti ada kirim kayak sekolahnya di mana, dia pengalaman organisasinya apa. Nah, biasanya kalau magang itu tergantung nih. Kalau magang kayak Claudia nih, magangnya magang untuk tugas akhir. Gitu. Kita sebetulnya nggak terlalu melihat untuk pengalaman ya. Cuman kalau untuk magang lah ya, itu kita nggak terlalu lihat pengalamannya. Gitu. Yang penting nih anak lulus tes aja, minimal tes EQ gitu-gitu. Itu kita pilihnya begitu. Tapi kalau untuk fresh grade sendiri, kita tentunya akan melihat sekali nih, selama dia kuliah atau sekolah kesibukannya apa sih. Itu beda banget sih kalau untuk anak magang dengan fresh graduate. Nah, kan tadi kan magang ya. Cuma maksudnya dari Mbak Gani sendiri tuh melihat kan tadi kan ketika kuliah itu seperti apa kegiatannya gitu kan ya. Ini penasaran sih, maksudnya kenapa sih kalau si mahasiswa ini dia ikut organisasi itu lebih dipilih atau lebih punya poin plus lah? Itu kenapa tuh? Ya tentu ya, soalnya kan orang kalau sudah pernah ikut berorganisasi dan lain sebagainya, dia paling nggak dia memiliki kemampuan adaptasi. Oh, penting ya? Ya. Penting ya? Penting dong. Penting tuh adaptasi. Terus biasanya komunikasinya juga lebih bagus. Komunikasi lebih bagus karena sering ketemu orang. Apa ya? Yang lain kayaknya itu sih yang penting, yang kelihatan banget ya. Yang kelihatan banget. Oh, itu juga mungkin di organisasi juga kan bikin event ya gitu, kalau dia juga gitu ya. Bikin event, terus juga akhirnya ada belajar manajemen waktu gitu nggak sih? Belajar gitu juga ya? Oh, oke. Nah, kan kalau misalnya tadi terkait berarti kan kalau ikut organisasi dia ada poin plus karena ada skill-skill tertentu yang berguna ketika dia masuk dunia kerja. Nah, tapi kalau menurut pandangan Mbak Ganis nih ya, ketika ada mahasiswa yang dia itu track internshipnya banyak. Nah, itu gimana tuh Mbak menurut Mbak Ganis? Nah, biasanya kalau yang internshipnya banyak, itu harus ditanyain dulu. Ya, kita sebagai interviewer nggak bisa langsung ngejudge macam-macam ya. Biasanya kita tanyain dulu, kenapa sih dia internship pindah-pindah kayak gitu.
gitu. Oh, oke. Tapi kalau yang bagusnya sih, kalau internship itu jadi pindah-pindah. Jadi bisa udah internship sekali. Perusahaan itu kalau yang anak internshipnya bagus ya, pasti akan ditawarin kerja di situ. Ada lowongan. Lalu udah jelas kelihatan ya. Iya. Oke. Atau kalau mungkin setelah internship di satu tempat misalnya, ya palingnya 6 bulan lah ya. Itu mendingan langsung cari kerja aja. Soalnya pasti akan jadi pertanyaan juga buat perusahaan. Ini kenapa ya kok internship Kok banyak banget gitu ya? Terus apanya anak jelek gitu kan? Oh, Jadi kan, oke. kok nggak ditawarin sama perusahaan yang dia tempat magang? Oh, berarti bisa melihat, maksudnya internship banyak itu bisa jadi apa ya, bumerang juga terkadang ya. Jadi maksudnya jadi pertanyaan gitu ya. Nah, ini untuk Claudia nih, mungkin ada nggak sih perbedaan antara kamu sebelum waktu intern ya, sama sekarang pas lagi intern? Ini sih Kak, paling lebih ke gimana sih cara manajemen waktu. Karena kan aku kan magang, terus harus susun TA juga. Terus sebenarnya aku juga ada beberapa aktivitas lain kayak masih jadi asisten dosen. Jadi time managementnya lebih gini. Sama gimana caranya komunikasi sama anak dengan baik gitu. Wow. Terus inisiatif juga sih Kak. Karena kan nggak selalu anak magang tuh dikasih kerjaan. Terkadang kita juga perlu tanya ke atasan. Kayak apa sih yang bisa kita bantuin, apa sih yang bisa kita kerjain gitu. Terus ketika suka takut salah gitu kan, ya lebih baik ditanyain aja ke atasan gitu sih, lebih ngelatih skill komunikasinya. Oh, berarti lebih banyak skillnya sekarang loh. Iya. Keren sih. Nah, tadi kan kamu bilang nih tentang kamu di sini mendapatkan manajemen waktu, jadi udah bisa manage ya untuk kamu. Boleh tau nggak sih gimana cara kamu? Tadi kamu kayaknya ada yang magang juga, TA juga ya, terus jadi asdos juga. Caranya gimana tuh? Aku sebenarnya selain maksudnya sebelum daripada itu aku tuh sebenarnya punya plan gitu sih Kak. Setiap harinya aku harus ngapain, setiap minggunya aku harus ngapain. Aku punya plan gitu. Dan ketika kerjaan lagi banyak-banyaknya ya aku fokus magang. Tapi ketika lagi agak senggang, terus aku coba tanya ke atasan, memang belum ada kerjaan lagi, ya aku coba buat sambil susun TA. Terus di istirahat, di jam istirahat kadang aku buat materi, buat ngastos gitu sih Kak. Maksudnya memanfaatkan waktu yang sedikit dengan sebaik-baiknya gitu. Wow, beda ya sama Mas Daka. Kenapa jadi tiba-tiba? Ya gitu kan? Apa tuh? Itu ada to-do list gitu loh setiap harinya. Saya belum ada. Belum. Mantap sih. Ya maksudnya kita jadi belajar juga ya. Iya. Oh, to-do list juga Iya. Seru sih Nanti bosnya. Kayak saya jadi kurang nih. Mantap ya. Nah, apa namanya, kalau dia penasaran juga sih nih ke Mbak Ganis nih ya, maksudnya kalau misalnya kan tadi Mbak udah bilang terkait tadi juga dicerita tentang internship, tentang organisasi juga ya, dan sekarang boleh straight to the point nih, boleh kasih tahu ke muka teman-teman Game Changers ya, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari fresh graduate itu, dia udah punya skill apa atau bekal apa untuk ketika dia melamar gitu. Skill apa? Yes. Skillnya tadi ya, pertama adaptasi. Beradaptasi, oke. Ya, itu harus punya. Soalnya kan kita dari kampus tiba-tiba datang ke dunia kerja dunia antah-antah. kerja, kaget. Oh, setuju Biasanya ya. minimal dari waktu kerja. Jam ya. Iya, kan iya, dia kan iya bener-bener. Oh, iya, ngerasa Biasanya banget. kan kalau masuk kampus ini kan lebih agak siang kan. Oh, iya. Temen pagi. Sini mau pagi ya. Oh. Nah, itu makanya adaptasinya kudu bagus. Adaptasi kudu bagus. Setuju. Terus komunikasi harus Hmm. bagus. Komunikasi yang gimana ya, Bu? Komunikasi lebih ke itu tadi kan, kadang kalau kita di kampus itu kan ngobrolnya santai ya. Oh. Tiba-tiba di perusahaan, di dunia kerja kamu panggil orang, lo gimana? Aduh. Oh iya, setuju Itu sih. mungkin ya untuk anak milenial zaman sekarang sih oke ya. Cuman biasanya di awal mungkin nggak seperti itu. Gitu. Butuh proses untuk sampai ke sana ya. Nah kan kalau kita masuk di perusahaan baru tiba-tiba gue juga Kayak kurang Bisa gitu aja sih, ya kan? Iya, Ada yang kaget lah ya. ini nggak sopan banget gitu ya mungkin ya.
apalagi sama atasan gitu kan. Setuju sih. Nah terus Tadi ada apalagi? komunikasi. Nah ini yang paling penting nih. Nah, ini paling Yang penting nih terakhir teman-teman nih. game changers ya, ini penting nih. Kudu percaya diri. Tuh, fresh kan harus pede. Iya pede, bukan berarti pede terus ngawur ya. Over pede gitu. Over pede gitu Over ya, pede, ya pede iya. secukupnya tapi harus pede. Jadi Hmm. ketika misalnya dapat tugas apapun, ya coba aja dulu gitu. Bisa-bisain aja dulu. Bisa. Walaupun salah. Saya tahu Ternyata tuh. nih, semua bisa. Saya tahu tuh kalau misalnya di di job-job di vacancy gitu ya, ada tuh kriteria can do attitude. Nah. Iya, can do attitude tuh. Serba bisa. Ntar tiba-tiba ditanya gimana progres? Iya Pak, bentar lagi Pak. Padahal baru 1 slide gitu. Nggak apa-apa, daripada bilang nggak bisa atau Setuju. bilang nggak tahu. Setuju, Nah, setuju. mending bisa aja dulu gitu. Bisa aja dulu. Oke, itu ya 3 skill itu yang paling penting ya untuk beradaptasi gitu lah ya, terus juga komunikasi sama can do attitude. Mantap tuh can do attitude. Nah, jadi gimana nih Lan, udah Gimana? kita udah ngobrol banyak ya, closing statement kali ya, Iya. biar seru ya. Boleh. Silakan kita mulai dari ini dulu deh, kalau dia Kalau dulu. dia. Ini kan sekalian ngejual ya nggak sih? Ya kan, apa nih, ada yang mau disampaikan sama orang-orang di luar sana ya kan, ngejual Claudia nih, ngejual Claudia salah. Maksudnya menjual apa ya, hal yang Claudia punya atau hal yang Claudia dapatkan gitu ya. Kata teman-teman game changer semua. Ngomongin soal judul tadi kan, katanya fresh grade gak bisa apa-apa. Marah dong. Enggak dong, maksudnya Oke. gini loh. Maksudnya nggak semua fresh grade nih nggak bisa apa-apa. Sebagai fresh grade juga kita sebisa mungkin gali lah potensi kita gitu ya kan. Mumpung ada waktu di kampus daripada cuma jadi kupu-kupu kuliah Oh. pulang nggak Oh. ngapa-ngapain. Oh. Tadi yang udah dibilang Mbak Genis juga kalau sebenarnya skill organisasi itu penting buat kalian gitu kan. Nah, selagi kalian masih ada waktu, selagi kita semua masih ada waktu, termasuk aku juga kan, aku juga belum lulus menuju fresh grade, sebisa mungkin kita gali sih semua potensi kita, karena lebih asik sih jadi kura-kura kuliah rapat daripada jadi kupu-kupu gitu sih. Dan satu lagi, gak semua fresh grade gak bisa apa-apa, jadi kalau lo ngerasa gak bisa apa-apa, lo harus gali potensi diri lo mulai dari sekarang. Waduh, mantap banget loh. Keren ya, keren banget. Kita sampai wah. Oke, nah sekarang dari sisi Bu Edi sendiri nih, apa sih closing statementnya untuk para game changers di luar sana? Sebetulnya tadi luar biasa banget ya, aku kaget nih. Claudia, bener yang diomong Claudia tadi ya, kita fresh grade itu potensinya kalau digali itu banyak banget, asal mau ya toh. Oh. Nah seperti kayak tadi yang aku bilang di awal, Oke. di yang tadi ya, itu Iya, sebelum. kita kudu bisa adaptasi, Oke. kayak gitu. Nah, yang kedua apa tadi Raka? Komunikasi. Komunikasi. Ingat dong. Coba yang ketiga tanya Helen. Yang ketiga apa Helen? Apa ya? Nah. Tuh, lupa ingatan tiba-tiba. Apa ya tadi ya? Percaya diri. Percaya diri. Oke, itu sih closing statement dari saya. Mantap sekali. Tangan dulu dong. Oke. Karena nih tadi kita udah berbincang seru banget ya, terus juga narasumber kita udah closing statement, kita ucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, mau Terima kita kasih. ajak main-main hari ini, ya kan? Nah, karena karena durasi juga ya, kita harus mengakhiri sesi kita hari ini. Tapi jangan khawatir, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, ya. Dan yang udah pasti kita akan mengundang narasumber yang Berbeda, dan juga udah pasti unik. unik. Oke, oh ya kita ajakin jargon ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita bilang intro jawabnya inovasi, tangannya begini. Inovasi dan terobosan, tapi ngadepin kamera. Oke? Sip. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di intro.